Kebakaran yang terjadi di Museum Nasional Sabtu pekan lalu menambah panjang insiden yang terjadi di aset nasional kita itu. Sebelum kebakaran itu, dalam beberapa puluh tahun terakhir juga terjadi setidaknya 5 kali pencurian di Museum Nasional, mulai dari keramik hingga emas peninggalan Mataram kuno. Apa komentar Anda mengenai insiden-insiden yang kerap terjadi di Museum Nasional ini dan bagaimana sebaiknya menjaga aset-aset sejarah kita? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Ya Kak, saya mau tuh setahu saya kan ada kayak namanya kayak bom apa itu yang kalau misalnya dia kena api itu dia bisa langsung padam apinya. Jadi saya nggak ngelihat itu kayak, atau saya lihat di TV kayak nggak pernah pakai, cuma pakai air itu bukannya tambah kecil. Kalau apinya gede itu bukannya tambah kecil malah tambah gede. Nah, jadi mungkin harus dilengkapi dengan itu. Nah, jadi biar lebih cepat juga masih bisa ada yang diselamatkan. Kalau soal keamanan itu mungkin pemerintah kurang apa ya, sebenarnya bisa sih kita dibikin banyak CCTV, dibikin kayak ada alarm asapnya, ada alarm misalnya barang yang digerakin atau dibuka tempatnya, itu sebenarnya bisa mungkin ya. Menurut saya sih mungkin pencurinya bisa aja dari orang dalam gitu loh, karena kayaknya apapun yang bisa jadi duitin ya diambil gitu loh. Dan mungkin juga harus dibikin peraturan gitu ya, disosialisasikan kalau misalnya yang ada yang nerima barang-barang seperti ini ya bisa dihukum gitu loh. Jadi orang yang nerima pun nggak berani, karena itu pasti dijual lebih dari, misalnya emas, pasti dia jualnya lebih dari nilai emasnya, karena dia kan ada nilai yang masa lalu gitu loh. Jadi menurut saya itu aja sih. Oke, makasih. Ya, kalau saya sebagai penggemar kunjungi museum negara lah ya, dimanapun ya. Kalau namanya museum itu kan memang salah satu tempat di mana orang kita mau mencari pengetahuan soal benda-benda bersejarah dan lain sebagainya ya. Nah, pertanyaan saya nih, itu kepala Museum Nasional itu kerjanya apa? Ya, aku boleh tahu, satu. Kedua, namanya gedung itu kan sudah usianya udah 2 abad. Memanglah ada perawatan dan revitalisasi dan lain sebagainya. Cuman kenapa tidak ada sistem pemadaman di museum sana? Dan juga apa gunanya CCTV kamera apabila ada terjadi sesuatu di sananya juga? Dan juga personil keamanan juga ada berapa banyak di sana? Kenapa tidak sigap? Harusnya kalau namanya museum ya, itu kan bangunan sudah ratusan tahun. Harusnya dijaga, karena itu adalah aset negara untuk penerus bangsa biar tahu. Dan banyak sekali barang-barang yang sudah usianya ribuan tahun, ada juga ratusan tahun, itu juga harus dijaga dan sangat berharga sekali. Sayang kalau apabila hancur, wah, bisa merugikan, gak cuma merugikan negara, merugikan kita juga yang ingin mau tahu pengetahuan soal itu. Saya harap deh, tolong deh pihak kementerian yang terkait kalau bisa ambil tindakan gimana solusinya untuk mengatasi hal ini. Terima kasih. Baik, ini sih udah bukan hal yang ini ya. Ya kalau memang accident ya sudahlah, kita accident ya. Cuman orang jadi berpikirnya suudon atau husnudon aja. Nah, tapi banyakan orang kan pasti negatif dong. Ini apakah ada barang-barang yang dijual kah? Atau ada barang-barang yang hilang lah, atau ada data-data penting lah yang harusnya sejarah diluruskan tapi nggak mau diluruskan, sehingga terjadi seperti itu. Jadi 50-50 sih masih, ini disengaja atau tidak disengaja. Ya itulah preventifnya kita, maintenance-nya kita seperti apa sih di sini gitu kan. Walaupun udah secanggih apapun, kalau memang udah niatkan mau dibakar ya sudahlah. Kayak contohnya Kejaksaan Agung deh yang di Blok M itu. Ya kan kasihan, jadi kambing hitamnya tuh tukang lagi ngecat katanya. Dia merokok. Kayaknya nggak make sense gitu. Ya udahlah, negara kita udah tahu lah seperti apa. Jadi bersabar dan berdoa aja. Terima kasih. Saya mau ini itu biasanya kan oknum ya, pemain emas peninggalan itu ya, biasa digondol gitu, hanya dibakar ya, bilang-bilang aja waktu kebakaran, biasa begitu ya. Yang penting kan polisinya gimana, semua tergantung polisi kebenaran, atau polisinya cuma datangnya pas kebenaran aja gitu, beneran datang ya, bisa aja.
Kalau sampai terjadi 5 kali pencurian, saya kira keamanannya yang kurang kurang terjaga lah. Lalu kalau sampai terbakar pun perlu ditelusuri, kata Pak siapa tadi yang kalau sampai 5 kali pencurian itu berarti ada something wrong. Itu yang salah, yang perlu diperbaiki situ. Ya, jadi mungkin saya akan beropini sedikit berbeda ya dengan bapak-bapak sebelumnya, di mana rata-rata pada menyalahkan pemerintah. Ya di sini menurut saya sih lebih kepada awareness masing-masing pribadi aja, lebih ke masyarakat. Jadi kesadaran masyarakat pribadi-pribadi individu itu masih rendah terhadap nilai kebudayaan, sejarah, peninggalannya juga itu masih rendah. Nah, kalau memang benar-benar apa yang dikatakan bapak-bapak sebelumnya bahwa ini adalah ulah pemerintah, ya mungkin kalau memang itu betul, ya pemerintah bisa melakukan hal-hal tersebut karena kita nggak aware, kita nggak sadar gitu, kita nggak terlalu concern sama nilai-nilai kebudayaan dan nilai sejarah kita. Jadi pemerintah bisa melakukan hal tersebut. Oke, itu aja. Terima kasih. Ada 2 faktor ya, keinginan itu ada 2 faktor. Yang pertama faktor eksternal. Nah, kalau faktor eksternal berarti perlu peningkatan baik dari keamanannya atau dari digital sistemnya dikuatkan lagi, penambahan personal keamanan ditingkatkan lagi tuh. Kalau yang faktor kedua ya internal. Nah, internal ini yang menurut saya yang agak bahaya ya, karena di situ bisa jadi mafia barang-barang antik kan, bisa jadi perorangan gitu loh. Dan ini jelas harus ada peningkatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pimpinan tentunya ya. Karena itu menurut saya sih itu tanggung jawab bersama kalau ada faktor internal. Pemahaman bagaimana kita harus menjaga warisan budaya kan. Dan itu mungkin yang tidak terdapat di dalam hati-hati oknum itu. Gitu. Yang lebih berbahaya lagi itu kalau ada indikasi mafia itu yang bahaya. Dan itu pemerintah harus cepat mengatasi itu. Terima kasih, itu aja barangkali. Wah, nggak ternilai itu Mbak ya. Nggak ternilai sekali itu, nggak triliunan lagi itu. Inilah kelemahan kita punya aparatur gitu ya. Itu kan sebenarnya bersejarah banget itu. Dari bedeng bisa kebakar kayak begitu. Habis itu kejaksaan juga gitu juga ya. Saya rasa nih, saya curiga nih ada unsur-unsur kesengajaan kayaknya ini. Bapak ngomong nih, menjelang pemilu masanya 2024 segala macam kejadian. Ya, kalau menurut saya sih kayaknya harus diperketat lagi ya, dan diseriusin, karena kan kalau saya sih nonton film sih ya, kayak di luar negeri gitu, National Treasure segala macam itu kan kayaknya dijaganya ketat, sementara di kita kayaknya ya masa sih bisa dicuri gitu loh, emas atau apa yang ada di sana. Apa emang pencuri Indonesia jago-jago gitu, atau memang penjagaannya yang kurang ketat? Dan masalah kebakaran ini kayaknya kalau saya dengar katanya dari proyek atau bedeng di sana, tapi masa sih bisa sampai sebegitunya gitu loh. Jadi kayaknya harus diselidiki dan harus lebih serius lagi, dan mungkin kayaknya juga selain dari itu juga harus digalakkan lagi ya untuk kunjungan-kunjungan ke museum-museum, biar museum tidak jadi usang ya buat anak-anak sekolah. Karena saya lihat kok kebanyakan sekarang malah anak sekolah datang kunjungannya ke mall-mall ya. Saya juga nggak tahu itu maksudnya apa, tapi kayaknya di beberapa mall saya pernah ngelihat itu rombongan anak sekolah gitu. Kenapa nggak ke museum gitu? Saya melihat ya, beberapa waktu lalu kan sempat terdengar tuh bahwa dari pihak Indonesia tuh menolak ya, dari negara-negara barat yang ingin mengembalikan peninggalan barang-barang bersejarah gitu loh. Dari Inggris Pak, kalau nggak salah tuh, dari Amerika juga sama aja. Mereka pada menolak, ya kan? Itu kenapa? Makanya kalau dikaitkan dengan pencurian, ya kebakaran, itu memang ingin memberangus bahwa Indonesia tuh dulunya Nusantara, ya kan? Untuk menghilangkan bukti. Saya melihat ya, dari negara-negara lain tuh, dari Iran, dari Irak, dari Rwanda, itu juga sama, memberangus. Contohnya untuk Iran, itu Persia. Sampai sekarang jadi apa budayanya. Makanya ini Indonesia dengan bangganya ya,
mendengung-dengungkan sebagai negara Islam, ingin menjadi negara Islam, itu resikonya begitu, memberangus kearifan lokal segala macam, itu ingin menghilangkan jejak. Jadi memang harus hati-hati lah ya, semua rakyat Indonesia itu harus melek. Pemerintahnya juga nggak tahu nih, udah kecemplungan ya dari aliran radikal nih. Saya melihatnya seperti itu di seluruh dunia tuh, kalau yang udah mayoritas beragama Islam itu ingin memberangus di Rwanda, Iran, Irak dan lain sebagainya. Itu aja. Jadi kalau sampai dicuri, di kebakaran segala macam, itu ingin menghilangkan bukti bahwa Indonesia tuh dulunya pernah ada kerajaan Mataram dan lain sebagainya. Terima kasih. Kalau menurut saya ya harus dijagalah, itu aja gitu ya, dengan CCTV yang paling baru ya, dengan sistem keamanan yang lebih canggih. Dikarenakan kenapa itu adalah satu aset, itu satu. Kedua, bisnis barang antik ini kan juga bisnis yang sebenarnya black marketnya kan besar ya. Banyak orang yang ke Borobudur dari dulu ya kan, motong arca kemudian diperjualbelikan, dan itu harganya lumayan ya. Dan coba lihat di rumah-rumah pejabat-pejabat, mereka juga punya beberapa juga status yang memang adalah seharusnya dilindungi. Kenapa? Karena memang dari dulunya kurang dilindungi, sehingga memang berceceran di mana-mana. Dan itu diperjualbelikan lah gitu aja ya kan, sampai ke luar negeri, dan mungkin orang juga tahu bahwa Indonesia adalah salah satu mungkin negara yang memang tidak ketat dalam mengelola aset-aset treasury-nya. Ya, terima kasih. Ya, saya mau mengomentari Bapak yang mengatakan, pemerintah sekarang itu sudah radikal dan di mana-mana kalau negara Islam ingin menghilangkan sejarah. Saya pikir memang ini ya dampak kalau sekolah itu sampai gerbang. Dan mungkin ekonominya juga pas-pasan. Karena kalau kita lihat, barangkali si Bapak tadi itu dalam kehidupan nyatanya sehari-hari, entah bisnisnya atau pekerjaannya, dia mengalami bullying terhadap mengalami bullying atas perilaku organisasi oknum Islam tertentu gitu. Jadi dia memframing semua pola pikirnya menjadi anti-Islam atau Islamofobia. Sementara dia sekolah cuma sampai gerbang doang gitu, tingkat pendidikannya. Karena kalau kita lihat dalam kesejarahannya, museum-museum dari zaman kuno pun seperti di China, ketika terjadi perkuasaan, kalau kita bicara tentang peperangan dan penghancuran sejarah ya, dinasti Ming berperang dengan dinasti yang baru, itu dinasti yang baru juga menghancurkan segala sesuatu. Begitu juga dengan di Persia ya, begitu juga dengan di mana. Tetapi yang di preserve itu juga banyak Pak. Turki, Iran, Irak. Memang ada negara-negara itu masih perang. Kemudian Yaman. Kalau Bapak mengatakan misalnya kayak yang gedung-gedung tua atau bangunan-bangunan tua yang ada di Palmyra di Syria memang dihancurkan oleh oknum-oknum yang perang itu. Tetapi yang di preserve seperti di Yaman juga banyak sekali. Oleh karena itu mungkin ini tidak ada kaitannya dengan antara Islam ke Islam, tetapi lebih kepada yang tadi ya, pengamanan yang nggak baik, mungkin sistem security-nya. Ini pasti konsultan security harus diganti dan harus ada tersangka. Jangan sampai museum jadi korban tapi nggak ada tersangka. Di Indonesia seringkali semua jadi korban tapi nggak ada pelaku. Karena ini lebih kepada kriminal menurut saya, harus dicek, atau kelalaian. Jadi bukan kepada Islamofobia. Buat yang Bapak tadi, coba Pak kalau ada masalah secara pribadi dengan oknum-oknum Islam itu diselesaikan aja. Kasihan kalau framing berpikirnya malah pemerintah sekarang radikal dan sudah dimasuki oleh radikal. Enggak kali Pak. Bapak kuliah di mana sih? Kuliah enggak sih Bapak? Terima kasih. Itu harus ada bertanggung jawab. Siapa direktur atau apa di situ yang kepala harus bertanggung jawab. Karena digaji oleh rakyat, pajak negara, dan sudah memenuhi sumpah jabatan. Anda harus bekerja dengan baik. Kalau tidak, harus bertanggung jawab. Kalau tidak dipecat, betul mengundurkan diri. Contoh, kalau di China seorang dia mau jadi kepala kantor atau kepala apa, dia sudah bersumpah. Kalau terjadi sesuatu dia bertanggung jawab dan harus diusut, bisa masuk penjara.
ya harus ada bertanggung jawab sini. Kalau kita lihat pejabat-pejabat kita ini kan rata-rata semua masuk itu untuk mencari keuntungan sendiri. Dia masuk untuk mencari proyek apa. Jadi ini harus diberantas dulu semua. Pikiran-pikiran semacam ini untuk menjadi pegawai negeri, untuk mengabdi pada rakyat, digaji oleh pajak negara, harus bersih dulu semua. Jadi masuk itu nggak pikir proyek, nggak pikir pengadaan barang. Akhirnya begini semua. Semoga ada yang dengar ini semua nih. Ini semuanya, aduh, amburadul di negeri ini. Terima kasih. Itu hukumnya harus tegas dan jelas. Baru pada kapok lah. Sekarang juga tuh anak-anak ABG katanya belum 17 nggak ada hukumannya. Pada tawuran pakai pelurit, pakai golok sampai ada yang meninggal itu boleh aja. Kalau terjadi begitu ditangkap tuh denda orang tuanya. Harus mendidik anaknya benar. Biar itu hukumannya harus jelas. Nggak boleh begitu. Kayak sekarang jadi tawurannya makin merajalela tuh di mana-mana anak-anak tuh kayak orang gila aja tuh malam-malam pakai golok, pakai pelurit, pakai apalah. Ada yang meninggal lagi. Itu aja. Yang penting di Indonesia itu penegakan hukum mesti tegas gitu Bu, dan adil. Kalau mau kasus-kasus korupsi, intoleransi dan kasus kayak gini juga selesai, itu harus ada ketegasannya. Pak Jokowi atau siapapun presidennya nanti mesti tegas. Siapapun bawahannya, mau menteri kayak mau kepala bagian, kalau memang nggak benar atau nggak becus dipecat. Bahkan kalau misalnya kayak museum ini sih, misalnya ada pencurian atau apa sih, saya bilang sih bukan tingkat maling kelas copet atau yang di pasar tradisional ya Bu ya. Ini tingkat lumayan lah, tingkat atas yang bisa melakukan itu. Itu mesti diusut gitu Bu. Kalau nggak diusut ya selamanya akan begitu terus gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nena Amelia.